jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu Indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, temanya masih sama kok. Jadi orang jangan pelit. Tadi sempat terputus ya, belum terjawab nih Ustadz Maulana nih. Bedanya orang hemat sama pelit. Jadi hemat pangkal kaya apa pelit pangkal kaya sebenarnya? Apa katanya bedanya tipis? Mau tahu? Mau dong. Mau tahu? Mohon penjelasan Ustaz Ustaz. Ilman dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Menarik sekali tema hari ini. Banyak orang merasa mengatur. Jatuhnya pelit. Nah kalau bertanya apa sih? Apa bedanya dan bagaimana caranya bisa beremat sehingga tidak dikategorikan pelit? Saya tahu semuanya sama dengan kasusnya dengan Mas Sori tadi. Ya. Hitung-hitungan. Kita sudah mulai menghitung. Tapi yang bahaya kalau hitung-hitungan tidak ada skala untuk bersedekah. Itu yang saya khawatirkan. Maka perbedaan antara hemat dan pelit serta cara supaya hemat agar tidak pelit. Maka hemat adalah amanah, sedangkan pelit menahan hak orang. Ya hati-hati ya. Diatur, boleh diatur. Ada namanya gini, pengaturan keuangan dibagi 3. Sepertiga yang pertama untuk biaya bulanan. Ya, kemudian sepertiga yang kedua adalah biaya harian. Ya ini kan yang pengeluaran bulanan. Kemudian pengeluaran harian. Kemudian yang ketiga pengeluaran tak terduga. Alhamdulillah kalau tidak berfungsi menjadi tabungan. Dan 10%-nya itu zakat sedekah. Jadi 30% untuk biaya bulanan, 30% biaya harian yang dibagi 30, dan 30% adalah biaya tak terduga. Mudah-mudahan jadi tabungan. Dan 10%-nya untuk bersedekah dan sebagainya. Maka seandainya kita mau perhitungan kayak seperti ini ya. Alhamdulillah saya kalau bulan Rajab udah beli sesuatu stok-stok yang saya butuhkan untuk bulan Ramadan yang bisa bertahan. Kayak baju, ngecat rumah, itu bulan Rajab. Kenapa? Kan aman. Oh biar Ramadannya. Di keluarnya. Sa'ban ya pengeluaran untuk sebulan itu. Kayak makan dan sebagainya. Jadi Ramadan fokus untuk ibadah. Harusnya seperti itu. Mohon maaf ya, bukan ngajarin. Coba ngaturin. Lebih parah ya ngatur. Maka kata Ustaz Ilman, hemat itu adalah penuh perhitungan. Kalau pelit itu tidak ada hitung-hitungan. Enggak ada hitung-hitung. Hemat Nggak itu ada penuh perhitungan, pelit Iya. enggak ada hitung-hitungan. Iya. Perhitungan enggak? Iya. Oh pelit loh. Kalau menghitung, mengatur itu bagus. Maka berlaku adil dan dengan bersyukur. Ingat, berlaku adil dan bersyukur. Bersyukur itu memfungsikan atas apa yang Allah sudah kasih. Dan ingat kalau belanja, lihatlah bukan karena lapar mata. Ini biasanya lapar mata. Harusnya belilah sesuai kebutuhan. Atau mungkin kau gunakan enggak. Jangan sampai engkau tidak gunakan. Jadinya kupur nikmat. Dan yang paling penting menjadikan diri ini untuk terbiasa mengatur keuangan. Dan menjaga hak orang. Atur keuangan, jaga hak orang. Maka bagus sekali tuh kalau menulis pemasukan, pengeluaran, kemudian saldo. Ya. Bagus kalau menulis itu enak banget itu. Jadi aman. Oh bagian ini. Jadi ketika kita mengatur dan orang tua kita ngajarin tuh menghargai penghasilan. Bukan dari banyaknya, tapi bagaimana kita menghargai pemberian daripada suami, pemberian dari orang. Makanya kalau dikasih uang baca doanya Apa? Jazakallah khair. Oh jazakallah. Aku sih udah mulai kayak gitu, aku catat semua pengeluaran. Ya. Iya, aku tahu hak orang, tapi ngeluarin uangnya itu berat gitu. Gimana ya? Pelit ya berarti ya? Hati-hati ya. Ya udah deh, jangan deh. Beda Aduh. tipis antara hemat dan pelit. Oke, sekarang udah belajar. Terima kasih ya Ustaz Maulana ya. Sedikit banyak lebih ngerti walaupun banyak nih pasti yang mau ngelakuinnya susah kan. Tapi jangan, kita harus belajar mulai hari ini ya. Dicoba dulu ya insya Allah. Jangan jadi orang pelit. Karena katanya kalau orang pelit banyak kerugiannya. Apa kerugiannya bagi orang pelit? Wah, Banyak. banyak. Mohon penjelasannya Ustaz Syam.
Baik, tapi guru-guru Ustaz Hilman, Ustaz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami akan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 180, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli. Jangan kalian mengira, jangan pernah mengira, jangan engkau sangka orang yang pelit dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya itu huwa khairal lahum, itu baik baginya. Karena orang kadang-kadang ngira kalau kita pelit nih kita bakal kaya. Pelit pangkal kaya, oh nggak usah bagi-bagi, nanti bertambah kekayaan kita, nabung aja terus, nabung buat diri kita, nggak usah ngasih orang miskin, nggak usah ngeluarin zakat, naudzubillahi min dzalik. Maka ternyata kata Allah, huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum. Mereka mengira itu baik bagi mereka, bal akan tetapi huwa syarrul lahum, itu sungguh buruk untuk mereka. Kenapa? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta benda tersebut yang mereka kikirkan di dunia, yang mereka bakhilkan di dunia akan dikalungkan di hari kiamat. Pertanggungjawabannya sangat besar. Subhanallah. Karena Allah katakan, walillahi mirathus samawati wal ardh. Karena ternyata bagi Allah lah warisannya di dunia dan ada di langit. Maksudnya seluruh yang ada ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Satu, kerugiannya, pertanggungjawabannya banyak banget. Harta itu yang paling banyak nanti ditanyakan. Dari mana ke mana engkau habiskan. Kalau yang lain kakimu melangkah kemana. Ilmumu kau pakai untuk apa. Tapi kalau harta dua pertanyaan. Dari mana kau dapatkan. Kemana kau habiskan. Wah subhanallah. Itu yang pertama pertanggungjawaban. Yang kedua ada pendapat mengatakan bahwasanya ini daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu warda. Kerugian orang-orang yang kikir. Satu, kerugiannya adalah Allah akan menggerakkan hatinya untuk menghabiskan harta itu sendiri. Yang kedua, dia akan tergerak, terfikirkan olehnya untuk berinvestasi di tempat yang akan membuatnya rugi. Jadi orang kikir itu biasanya, oh ini akan membuat kita kaya. Dia taruh duitnya di situ. Ternyata itu adalah tempat yang mana akan habis hartanya di situ. Bisa dengan bencana alam, bisa dengan kebakaran musibah, bisa dengan sesuatu yang akan menghabiskan hartanya. Kemudian selanjutnya bisa jadi Allah akan menimpakan penyakit kepadanya yang akan menghabiskan hartanya untuk mencari obat. Subhanallah, orang kikir. Jadi habisnya itu untuk dirinya sendiri juga. Untuk apa? Membeli obat karena Allah timpakan penyakit baginya. Kemudian yang paling menakutkan juga di antaranya adalah ketika ia meninggal dunia, harta yang dia simpan itu diwariskan. Pasti diwariskan. Dan ketika orang kikir meninggal dunia, mewariskan hartanya, belum tentu orang yang diwariskan itu mampu untuk berbuat baik dengan hartanya. Bisa jadi orang yang diwariskan tadi menggunakan harta tersebut dalam hal keburukan. Maka subhanallah, menghabiskan sendiri hartanya bisa berubah menjadi penyakit. Dan jauhilah sifat kikir, kata baginda Nabi SAW, karena itu sangat berbahaya bagi kita. Kita punya 100% harta. Anggaplah punya harta 1 triliun. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Maka zakatnya berapa? 25 miliar ya? 25 miliar. Ya. Kalau tidak keluar ini 25 miliar, dia bagaikan cancer. Akan merusak si 1 triliun tadi. Aduh. Subhanallah. Jazakallah khair Ustaz ya. Terima kasih untuk penjelasannya. Sudah dijelaskan ya kerugian bagi orang yang pelit. Jadi pilihannya mau jadi orang yang merugi atau menjadi orang yang beruntung karena mengeluarkan. Kalau kita mengeluarkan uang nggak akan rugi kok. Jadi malah kita jadi beruntung gitu ya. Bisa berbagi kepada sesama. Kita lanjutkan lagi nih. Aku mau curhat. Ustaz Hilman. Iya gimana? Nih, aku kan kalau misalnya anak aku minta uang, suka aku kasih nih, uang jajan aku kasih gitu. Pas aku kasih, tiba-tiba uang jajannya habis, dia minta lagi. Aku baru tuh perhitungan tuh, aduh aku hitung-hitungan ya kan. Terus aku pulang kerja nih, syuting capek, nyampe rumah istri minta bantuin gitu kan. Aku hitung-hitungan lagi, kan udah pulang kerja, capek, masa masih minta bantuin gitu kan. Aku perhitungan lagi tuh. Nah kalau perhitungan dalam hal kayak gitu tuh boleh gak sih Ustaz Hilman? Iya baik, saya jawab ya. Iya, mohon penjelasannya Ustaz. Saya Maulana Ustaz, saya mohon izin. Baik, jemaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Di dalam manajemen keuangan itu
setidaknya ada beberapa konsep yang perlu kita hadirkan. Pertama, betul tadi kata Ustadz Syam, ketika bicara harta, maka ada 2 poin yang paling penting kita perhatikan. Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dari mana kamu mendapatkan harta itu dan dibelanjakan kemana harta itu. Maka poin pertama, ketika kita mendapatkan harta, pastikan harta kita halal, pastikan harta kita thayyib. Ingat ya, dalam mencari rezeki, dalam mencari harta, jangan fokus dengan banyaknya. Karena sampai kapanpun kita tidak akan pernah cukup dibuatnya. Tapi fokuslah dengan keberkahannya. Karena itulah yang akan mengantarkan ketenangan dalam kehidupan kita. Ini poin pertama. Ya, baru nanti masuk pada pengeluaran. Nah, ketika bicara pengeluaran, maka ada beberapa poin yang perlu kita sampaikan. 1, konsep adil. Apa itu adil? Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jika ada seorang suami, seorang ayah misalnya, dia punya anak 3. Tentu masing-masing anak beda. Beda kebutuhannya, beda apa yang menjadi keinginannya. Maka pastikan ada porsi adilnya. Adil itu bukan berarti sama. Tapi adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Anak yang pertama mungkin kebutuhannya lebih besar dibanding anak yang kedua dan yang ketiga. Maka wajar jika anak yang pertama yang kebutuhannya lebih besar tadi diberikan lebih besar. Yang kedua, konsep prioritas. Ada yang penting mendesak, ada yang tidak penting tidak mendesak. Mana yang perlu kita dahulukan? Yang penting yang mendesak. Nah, ini yang perlu kita perhatikan betul-betul. Makanya nanti kalau ada seorang anak misalnya minta sesuatu kepada kita, lihat dulu prioritasnya. Penting, mendesak gitu. Begitupun juga seorang istri. Ketika seorang istri minta kepada suaminya, ayah, aku pengen beli ini. Lihat dulu, penting tidak, mendesak atau tidak. Ini akan jadi pertimbangan yang matang untuk kita. Baru nanti masuk yang ketiga, ini konsep rumah tangganya. Apa itu? Rumah tangga yang baik itu bukan saing, tapi saling. Bukan saing tapi saling, Masya Allah. Bukan paling, tapi saling. Bukan paling tapi saling. Maksudnya gimana? Kalau bicara saing kan bicara nanti kita bandingin sama orang. Tuh tetangga mah baik, tuh tetangga mah shh. Ingat ya, rumah tangga yang baik itu adalah bicara tentang saling. Saling apa? Saling menerima. Duhai para istri, jika ada seorang suamimu yang mungkin belum memberi sesuatu yang terbaik kepadamu, lihat dulu alasannya. Mungkin dia punya perhitungan, mungkin dia punya prioritas, mungkin dia punya alasan. Jangan langsung ngejudge, Ustadz suami aku mah pelit. Jangan. Kenapa? Belajarlah jadi seorang istri yang pandai menerima apa yang suami kita berikan. Dan ini juga pelajaran. Jadi seorang suami, perhatikanlah istri kita. Kadang-kadang begini Mas Sony. Ya. Uang itu bukan segalanya ya. Ya. Tapi segalanya butuh uang katanya. Iya benar. Tapi maksud saya begini. Kadang-kadang perhatian kita, komunikasi kita, cara bicara kita. Bagi seorang istri itu sangat dibutuhkan. Oh. Makanya kalau kita nggak mampu, misalnya kemampuan kita terbatas, ya sampaikan saja. Ingat ya, segala sesuatu akan bisa diselesaikan jika kita mau komunikasi, mau ngobrol, insya Allah akan ketemu jalan keluarnya. Masya Allah, dan jalan keluarnya itu akhirnya bukan karena bersaing, tapi saling memberikan yang terbaik, Masya Allah. Dan ingat rumusnya, tadi Ustadz Hilman bilang apa? Penting atau tidak penting, atau mendesak. Penting mendesak, tidak penting tidak mendesak. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Hilman untuk penjelasannya. Jamaah ada di rumah, kita lanjutkan lagi yuk. Sekarang aku mau ngebacain lagi ya, pertanyaan yang sudah masuk lagi nih ke media sosial Islam itu Indah. Kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sambungkan lagi dulu yuk ke TV Jamaah. Alhamdulillah sudah tersambung. Ustadz Hilman beneran baru lihat yang ini ya? Tadi hitam ya, sekarang putih ya. Iya beda-beda. Beda-beda. Habis ini beda lagi warnanya. Oh udah insya Allah. siang, udah siang. Udah siang. Ini pertanyaannya banyak, tapi aku mau ngebacain pertanyaan dari MRSH 2444. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah benar Ustadz ada pepatah yang mengatakan jika kita pelit, maka kuburan kita akan sempit? Nah itu maksudnya gimana nih Ustadz?
Kayaknya harus dijawab melalui tausiah nih Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku, Ustadz Hilman, tabe guru Ustadz Maulana, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Orang meninggal dunia akan diantarkan oleh beberapa hal. Satu yang mengantarkannya adalah amalnya. Yang kedua yang mengantarnya adalah hartanya. Yang ketiga yang mengantarnya adalah anak-anaknya atau keluarganya. Dua di antaranya akan pulang. Anaknya akan pulang. Hartanya pun akan pulang. Tapi amalnya tidak pulang. Dialah yang akan menemaninya di alam kuburnya kelak. Baik itu amal solehnya ataupun amal buruknya. Maka amal-amal ini yang akan menemani kita di alam kubur. Termasuk di antara yang akan menemani kita, amal kita ketika kita dermawan terhadap orang lain. Tapi termasuk juga yang akan menemani kita ketika kita amal buruk kita ketika kita kikir kepada orang lain. Maka ketika ditanyakan oleh malaikat di alam kubur tentang pertanyaannya, siapa Tuhanmu? Allah Tuhanku. Siapa Nabimu? Muhammad Nabiku. Siapa imammu? Apa imammu? Al-Quran imamku. Maka berkata para malaikat, bohong engkau. Engkau mengatakan bahwa engkau mengikuti Al-Quran sebagai pedomanmu. Tapi kenapa engkau berlaku kikir terhadap orang lain? Sedangkan di dalam Al-Quran ditegur orang-orang yang berlaku kikir. Kenapa engkau menjadi orang yang seperti Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Sibuk alhaakumut takatsur, sibuk memperbanyak, sampailah hatta zurtumul maqabir. Terbuktinya keburukannya orang-orang pelit nanti di dalam kuburnya. Terbuktinya bahwa harta itu bukan segalanya, adalah di dalam kuburnya. Mungkin ketika kita di dunia masih bisa berkata seperti yang dikatakan tadi Ustadz Hilman, bahwasanya kalau kita kalau kita kikir ini, atau disebutkan bahwasanya orang itu bisa berlaku kikir. Kenapa? Karena uang-uang saya sendiri, subhanallah. Maka ternyata ketika kita masuk kubur, harta itu bukan lagi segalanya. Uang itu bukan lagi segalanya. Walaupun segalanya butuh uang di dunia, tapi ketika sudah masuk kubur, hatta zurtumul maqabir. Maka yang kedua, kenapa ada yang dikatakan bahwasanya kuburan akan sempit? Karena pertanyaan di kuburan begitu banyak tentang harta ini. Dalam kisah disebutkan, wallahu alam kisah ini sahih ataupun tidak, tapi bisa kita ambil pelajaran. Ada seorang orang kaya yang hendak sudah sakarat gitu ya, lalu mengatakan, saya takut sendirian di alam kubur saya, carikan orang buat menemani saya. Anaknya tidak ada yang menemani, teman-temannya tidak ada yang menemani, pembantunya pun tidak ada yang menemani. Akhirnya ditemukan orang yang mau menemaninya karena dia adalah orang yang sangat miskin. Hanya seorang pemecah kayu saja, pemotong kayu saja. Dia punya harta satu buah kapak saja. Lalu dikatakan, kalau engkau ingin menemaniku dalam kuburku nanti, maka engkau akan kuberikan setengah daripada hartaku. Maka orang itu pun bersedia. Boleh, akhirnya benar. Meninggal orang ini tadi karena sudah janji, sudah ada teken kontraknya, udah akan dapatkan setengah daripada hartanya, dia masuk ke alam kubur tadi. Lalu sebelum orang meninggal ini ditanyakan, ditanya dulu orang yang menemaninya, dikatakan, engkau siapa? Engkau belum meninggal, kenapa engkau ada di sini? Ya saya mau dapat harta. Dikatakan, kalau begitu engkau dulu yang kuadili. Apa yang diadili? Berapa, dari mana kau dapatkan itu kapakmu, untuk apa kau ini? Pertanyaan tentang kapaknya saja nggak selesai. Keluar dari kubur ditanya, ini hadiahmu, kata dia. Nggak usah, satu kapak saja saya berhari-hari ditanyain, apalagi kalau saya punya sebanyak itu. Subhanallah. Gak selesai-selesai. Gak selesai pertanyaannya. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Insyaallah. Nah itu bisa jadi contoh juga ya. Soalnya di RW saya itu RT saya ada juga yang kayak gitu. Pelitnya, takutnya kuburannya sempit lagi. Jadi lagi ada kerja apa kalau di RT itu gotong royong gitu. Ustaz, gotong royong, tiba-tiba habis gotong royong diminta sama RT-nya jatah uang. Saya kan udah bantu ini, udah kerja keras di sini. Ada dong jatahnya. Padahal kan gotong royong ya. Itu emang boleh ya kalau kayak gitu ya? Kok Mas Soni tahu bener nih, ini Pak RT-nya curhat ke Islam itu Indah. Jangan-jangan iya kali ya. Bisa lancar bener ceritanya ya. Yaudah deh, dijawab aja nanti ya. Iya, jawab aja Oke, lah. kalau gitu nanti dijawab sama RT-nya Islam itu indah ya. Kalau gitu ya. Jamaah jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ya Pak RT ya.